Selamat pagi semuanya, kita akan segera mulai trading plan kita untuk pagi ini tanggal 25 Agustus 2021 ya. Seperti biasa kita akan menengok dulu bagaimana IHSG dan juga mumpung masih pagi kita juga bisa melihat kondisi awal pembukaan market regional khususnya Jepang yang baru saja buka sekitar setengah jam yang lalu ya. Jadi kemudian kita juga akan bahas bagaimana performa saham-saham kita kemarin ya yang kita trading plan dan kemudian baru masuk ke pembahasan saham hari ini. Seperti sebelumnya saya memilih untuk tidak terlalu agresif ya karena beberapa hari mendatang mungkin hari Kamis atau Jumat itu akan ada berita penting dari The Fed mengenai kelanjutan tapering dan lain sebagainya ya. Dan menurut saya itu adalah berita besar yang akan berdampak cukup signifikan ya, atau paling enggak ya kita nggak tahu seberapa dampaknya, tapi saya rasa harus diantisipasi. Itu sebabnya saya memilih untuk less agresif. Jadi IHSG kalau menurut pandangan saya sekarang mengalami beberapa hari yang lalu mengalami reversal naik sedikit dan saat ini sedang berada di area resisten ya, khususnya area supply yang saya kotai merah ini, dan kemudian juga di moving average 20 ya. Jadi sudah ada dua resisten dan kemudian ini adalah garis resisten yang ketiga. Kalau kita lihat di sini, ini garis yang cukup rapi dan ini merupakan garis resisten yang ketiga juga. Jadi yang perlu kita amati adalah apakah hari ini IHSG mampu menembus resisten yang sedang dites ini atau dia malah terpantul ke bawah. Jadi menurut saya walaupun belum tentu pasti di close merah atau di close dengan candle nutup di bawah, saya kira saat harga itu menyentuh resisten, apalagi dengan volume atau kekuatan yang nggak terlalu besar, saya kira akan ada reaksi sedikit atau banyak, akan ada reaksi turun sebentar atau kemudian nanti naik lagi atau mungkin masih sideways. Ada potensi juga sideways karena saya lihat semalam indeks US dan Eropa juga banyak indeks dunia yang lain nggak bergerak kemana-mana ya, jadi flat. Jadi mungkin karena nunggu berita dan lain-lain. Kalau Anda lihat di forexfactory.com itu tanggal hari Jumat ya, hari Jumat itu tanggal berapa ya, 27 itu ada Jerome Powell speak, yaitu mungkin itu yang ditunggu-tunggu ya. Dan kemudian hari Sabtu ada Jackson Hole juga hari Jumat malamnya. Itu mungkin adalah hal-hal yang diantisipasi oleh para pelaku market. Jadi yang saya lakukan di sini lebih baik ya, ada dua skenario ini untuk IHSG hari ini. Mungkin dia turun sedikit terus kemudian flat ya, mungkin. Saya kira kalau langsung turun mungkin tidak. Jadi intinya udah mulai agak-agak di dalam fase downtrend ya IHSG menurut saya, karena ini sudah membentuk downtrend line. Kalau kita tarik dua garis yang sejajar ini membentuk downtrend line. Ya bukannya saya pesimis ya, cuman ya kita lihat memang secara price action ya, gejala pertama adalah dia break dari support trend line. Jadi sudah keluar dari jalur, sempat keluar minimal, walaupun sekarang berusaha balik lagi. Dan kemudian hingga situasi terkini itu terbentuk atap genteng ya, genteng yang menghalangi dia untuk masuk. Nah, kita lihat saja apakah dia bisa nembus genteng ini apa enggak. Kalau dia bisa nembus dan kembali dalam fase uptrend di dua garis biru ini, ya maka nggak jadi downtrend ya, berarti ini false break. Tapi apabila jadi dan lebih lanjut turun ke bawah dan misalnya membentuk lower high, turun habis itu membentuk lower high, lower low ya, itu berarti nanti akan menjadi downtrend ya. Ini kondisi terkini ya, nanti kita lihat aja dalam hari ini atau beberapa hari mendatang mampukah indeks kita ini balik ke atas. Kalau dia mampu balik ke atas ya berarti mungkin akan terbentuk lagi uptrend line ya. Itu untuk IHSG. Bentar.
Kita lihat sebenarnya untuk ini apa, market Jepang. HSI dulu lah. HSI itu Hang Seng flat tadi malam ya, sorry. Jadi tadi malam flat ya, seperti analisa saya yang saya bahas mengenai indeks global secara khusus saat ini. Biasanya ini setelah mantul dari support weekly itu dan kemudian keluar candle hijau, ada kemungkinan indeks Hang Seng akan berusaha untuk ngetes area resisten yang paling dekat ya, yaitu adalah resisten daily atau supply daily, dan sekarang sedang berada di area itu. Nah, sama kayak IHSG ya, berada di resisten dan berada di zona supply. Dan pertanyaannya adalah apakah dia mampu menerabas lebih lanjut sehingga membentuk higher high dan lower high, higher low, ataukah sebaliknya ya. Jadi ini tahanannya yang pertama, kemudian tahanan yang kedua adalah ini tahanan pertama ini, dan ini tahanan yang kedua. Kemudian kita lihat Nikkei. Nah, Nikkei itu Nikkei juga berada di area resisten. Nah, pagi ini memang dia naik sedikit, tapi udah mulai turun. Sebentar, bukan yang ini. Nah, bukan yang ini juga. Ya udah ini aja. Jadi saat ini juga sudah mendekati area resisten si Nikkei Jepang ya. Jadi sama seperti indeks yang kita barusan bahas, IHSG dan HSI, mirip-mirip. Jadi ini sudah dijebol resistennya. Nah, saat ini sedang akan menguji area resisten daily ya, apakah nanti dia mampu menembus ke atas atau malah terpantul ke bawah ya. Jadi sama-sama berada, hampir kebanyakan indeks berada di area resisten ya. Kalau kita lihat DJI itu maksudnya harus waspada, masalahnya resisten ini belum tentu mampu dijebol, makanya kita mesti hati-hati. Jadi kalau tidak mampu ya, terutama kalau tradingnya saham itu cuma bisa posisi buy, lain kalau indeks bisa posisi short ya, bisa posisi sell. Sama DJI juga berada di area dekat-dekat resisten sini dan sedang menunggu reaksi harga lebih lanjut. Ini juga sudah berada di zona supply ya, dan ini terbentuk lagi supply area yang baru. Jadi apakah ini sudah membentuk pin bar juga, apakah akan turun itu ataukah dia bisa lanjut naik ke atas. Semuanya dalam persimpangan ya, jadi hati-hati. Baiklah, kita akan segera masuk untuk pembahasan saham yang kemarin. Saham yang kemarin crash itu ada pullback ya, jadi ada pullback dan overall masih berada dalam pullback yang wajar, dan moga-moga ada pandulan nanti saat dia mendekati MA20 atau mendekati kota hijau. Anda bisa tunggu di sana. Kemudian ada MEDJ juga dalam fase pullback, Anda masih bisa menunggu di kota hijau ini. Atau bagi Anda yang sudah entry secara lebih cepat di dua garis bintik-bintik ini, Anda masih bisa hold dengan stop loss maksimal di 410-an ya. Moga-moga terjadi pantulan dalam 1 atau 2 hari ini. Kemudian untuk Pegas overall sedang berada di bawah banget, dan kalau kita membidik akhir tahun dan diharapkan Pegas ini mengalami kenaikan ya, mungkin saat ini adalah waktu yang bisa dipertimbangkan.
harapan kita setelah beberapa kali PHP dan nggak jadi naik, moga-moga dalam waktu dekat Pegas ini bisa break zona ini dan terutama break resisten ini dan lanjut naik seperti senario kemarin. Sekarang ini masih pullback ya, pullbacknya juga masih wajar. Anda boleh nyicil ambil posisi dengan stop loss maksimal di 975 atau di bawah ini 955 ya. Untuk good salah. Good, Garuda Food juga masih pullback di area demand ya. Jadi kemarin nggak langsung terbang dan kelihatannya ini mungkin menurut saya kalau Anda baru ngambil di sini dan udah profit sedikit, Anda hold. Kalau sudah profit secukupnya ya Anda boleh ambil ya, karena kelihatannya saham ini masih akan sideways saja ya, dan ya mungkin saja jebol tapi mungkin lambat ya, bukan langsung yang terbang jos itu. Jadi Anda boleh ambil profit yang secukupnya dan mengalokasikannya ke saham yang lain. SMRA juga pullback ya, jadi itu pullbackan Anda di garis biru udah kejemput, juga di 2 garis merah bintik-bintik yang saya gambar kemarin. Dan ini harusnya orderan Anda udah kena pick up dan udah profit berapa persen ya. Jadi hopefully hari ini ada kelanjutan yang lumayan signifikan untuk SMRA ini ya. Jadi Anda boleh pasang stop loss maksimal di bawah 760 atau 740 ya. Anda lihatlah strategi yang kemarin ya, saya nggak bahas lagi. Anda lihat di video yang kemarin. Stop lossnya di mana, profit di mana. Zebra yang kita harapkan untuk break dari symmetrical triangle-nya ternyata masih belum, dan Anda masih bisa hold selama belum kena stop loss. Ya, Anda lihat kembali video kemarin stop lossnya di mana dan planningnya bagaimana. Anda masih bisa hold pada intinya. Moga-moga hari ini bisa break segitiganya atau beberapa hari mendatang. Agro juga masih akan pullback, dia kena resisten moving average 20 dan Anda bisa menunggu di area kota hijau ini 2190 dengan stop loss dan target profit seperti yang saya bahas kemarin. Anda lihat lagi. Kemudian dinar kemarin naik cukup banyak. Selamat bagi yang Anda yang sudah hold sejak kemarin yang saya bilang ini adalah area demand dan kemudian dekat juga dengan area trend line, uptrend line, dan sudah naik lumayan signifikan. Selamat bagi Anda yang sudah profit dan ini sudah terkena area resisten ya. Ada baiknya Anda take profit. Saya sendiri kemarin sudah exit ketika agak cukup tinggi, karena ini memang adalah area resisten dan sekaligus area demand. Jadi lebih baik dihindari dulu. Soal mau masuk lagi itu nanti bisa diatur ya. Jadi bagian yang belum punya, Anda masih bisa tunggu di area pullback seperti strategi kemarin. Kemudian ada MTDL juga masih belum tembus. Seperti yang saya bilang bahwa MTDL sedang dihadang oleh area supply area ya, kotak merah ini, dan moving average 20. Makanya saya bilang kan jarang kemungkinan untuk dia bisa langsung terbang, dan ternyata benar dan ketahan dulu. Dan kita tunggu aja bagian yang sudah punya dan masih bisa hold dengan stop loss yang sama ya. Moga-moga hari ini atau beberapa hari ke depan dia bisa lanjut naik dan bisa break dari ini apa. Ini ada area resisten ya, resisten trend line. Udah break sebenarnya ya. Ya moga-moga ada kelanjutan ya dalam beberapa hari ini atau mungkin hari ini, siapa tahu. Kemudian ada PTRO. Ada PTRO ya, masih on the track ya. Anda bisa hold dan dan menerapkan strategi yang kemarin saya beritakan. Kemudian ada WiFi ya. WiFi juga masih pullback di area yang cukup wajar ya. Di area yang cukup wajar, dia bisa pullback di area, dia masih pullback di area kota hijau. Ini merupakan area demand ya. Moga-moga dia bisa mengalami pantulan hari ini dan
kemudian naik ya. Kalau misalnya hari ini mantul ya, kita lihat Anda misalnya entry-nya di sini ya, kemudian stop loss-nya ini di sekitar 10%-an ya, 9,6% dengan potensial profit maksimal di 51,41%, atau misalnya Anda menunggu di resisten yang terdekat aja, nggak usah sampai ke atas, maka potensi profit Anda adalah 28,81 atau 18% ya kalau Anda ikut di trendline ini. Kita nggak usah terlalu muluk, kita anggap aja profit yang terdekat adalah 18% dengan resiko 9,6%, itu sudah 2 kali lipat ya, atau kalau misalnya di sini ya 28%. Kalau kita expect ini bisa break, tapi setidaknya Anda bisa take profit yang pertama di 18%. Ya, jadi itu untuk WiFi. Kita akan lanjut ke saham berikutnya, yaitu hari ini yang pertama adalah BRPT, yang kelihatannya menurut saya tidak lama lagi akan break. Why? Karena dia sudah mulai ngintip keluar dari area segitiganya, symmetrical triangle, namun memang volumenya belum terlalu gede. So kita nantikan aja. Apabila misalnya Anda sudah punya, dan anggaplah Anda punya posisi dari garis biru ini, kita anggap target terdekat adalah ujung segitiga ini atau mungkin sedikit lebih. Oh, ini ada resisten lagi ya. Jadi anggaplah kita entry misalnya Anda nunggu kemarin di ini, di demand area ya, di demand area, maka potensi stop loss Anda 5%-an atau 6%, which is very wajar ya. Dan kemudian target pertama Anda adalah di sekitar 8%-an, atau let's say kalau segitiga ini breaknya agak panjang ya, minimal Anda akan berpotensi profit sebanyak 12,39% ya. Kita nantikan ya, kita kasih applause dulu untuk BRPT, moga-moga ya dia semangat dan hari ini bisa terbang, atau target maksimal adalah di 18,35% dengan resiko hanya 5,9%. Jadi risk rewardnya sangat oke banget. Bagi Anda yang sudah punya, Anda boleh hold dengan stop loss 5,96% bila Anda entry dari area demand, atau kalau dari area breakoutnya dari demandnya ya mungkin sekitar 7% ya. Kalau Anda buy on breakout nih, resikonya akan lebih gede kan. Buy on breakout itu resikonya lebih gede, tapi kalau memang volumenya meyakinkan ya gak apa-apa. Jadi 9% lawan 14% ya masih oke ya. Kalau Anda entry-nya di pullback kemarin ya seperti garis hitam yang saya gambar ini ya, walaupun harus sabar menunggu di kocak-kocak dikit ya, resikonya cuma 5,96% dengan potensial profit sekitar 18%. Kemudian ada JPFA ya. JPFA ini sudah beberapa kali kita bahas, Anda lihat di video-video sebelumnya ya. Jadi sudah pernah dibahas, jadi saya nggak bahas detail. Intinya sudah break dari 3MA dan sudah break dari resisten trendline, dan ada potensi dia untuk meraih target yang terdekat. Target yang terdekat itu di situ, dan anggaplah Anda buy on break ya, buy on break, maka resiko Anda adalah sekitar 8 atau 10 atau 11% dengan target ya cukup dekat ya, 17%. Jadi kalau Anda 8%. Jadi hampir 50-50 resikonya. Tapi kalau Anda misalnya buy on pullback yang seperti garis biru atau kotak bulatan kuning yang saya gambar ini sejak pin bar ini muncul, maka resiko Anda terbilang cukup rendah, yaitu sekitar 5% dengan target yang berpotensi sekitar 15,64% ya. Moga-moga hari ini dia lanjut. Bagi Anda yang sudah hold, tentunya Anda berpotensi dapat profit sebesar 15%. Moga-moga dia hold ke sini, dan kemudian mungkin ada retracement setelah itu, dan kemudian saya kira akan berpotensi melanjutkan ke next resisten ya. Next resistennya itu nanti kita bahas ya, bisa sampai 25 atau bisa sampai 36% sampai akhir tahun mungkin ya, tapi ya mungkin perjalanannya nggak sesmooth itu.
Jadi selamat bagi Anda sudah profit, Anda bisa hold dan Anda bisa tetap masukkan ini dalam planning hari ini. Baca ya, baca kelihatannya beberapa grup menggadang-gadang hari ini akan naik, jadi tidak ada salahnya bagi Anda yang sudah punya dari awal ya, Anda sudah beli dari harga 460-an dan atau bagi Anda yang sudah buy on break dari resisten biru ini itu sekitar harga 500-an ya, maka potensi profit Anda adalah kalau dari pullback ya, mungkin potensi Anda resikonya hanya sekitar 10% dengan potensi profit anggaplah ini adalah resistennya ya 31,52% ya. Jadi untuk baca yang kemarin sempat dibanting turun dan kemudian dia kena demand dan kemudian naik ya. Kalau misalnya Anda entry-nya dari sini ya resikonya sekitar 17% dengan potensi profit 21%. Ya bisa aja Anda buy on break kan, bisa aja dari dua area ini satu, yang kemudian ya area yang paling ideal adalah dari pullback-nya ya di sini. Itu untuk baca. Jadi kemudian ada BABP juga bagus ya, mantul dari moving average 50 pas banget dan Anda bisa, yang belum punya Anda bisa mulai cari posisi di bid area yang agak tebal, mungkin di sekitar 450-an 450, atau bila Anda sabar Anda bisa nunggu di area 394-an 394 ya. Hopefully dapat dua pullback, 1 dan 2 dan kemudian dibawa naik ya, karena volumenya lumayan besar dan hari-hari ini cukup ramai dibahas, jadi Anda bisa entry dari dua area ini. Sorry. Potensi profitnya bila Anda dapat pullbacknya tentunya itu potensinya resikonya sekitar 16%-an atau 15% dengan potensial profit sekitar 55% ya. Jadi bagi Anda yang mau swing ini bisa, kalau Anda misalnya day trade ya potensi profitnya bisa 26% something ya kalau dari bawah sini. Kalau misalnya Anda dapatnya di sini ya profitnya sekitar 10 atau 12% kalau day trade. Resikonya agak gede juga sekitar 23% ya, jadi Anda harus sampai cepat. Mungkin kalau day trade resikonya di sini aja lah 11% ya. Itu untuk BABP. Kemudian ada BCAP juga sedang banyak diperbincangkan. Hopefully hari ini terjadi kenaikan dan kelihatannya dia sudah mulai break dari MA20, 50 dan 200-nya. Semoga dia segera terbang. Kayaknya ini resistennya sudah mulai beberapa kali dites juga, dan hopefully kali ini tes yang kali ini bisa membuat dia fly agak tinggi ya. Itu untuk BCAP. Kemudian ada Yellow. Bentar ya, ada Yellow. Ya ini dari Sekuritas juga ngomong tentang bank-bank digital. Bank-bank digital di Indonesia ya yang lagi ramai dibahas. Untuk Yellow so far masih tertahan dari moving average 200 dan belum jebol dari area ini. Anda bisa expect masuk moga-moga aja karena polanya lumayan bagus ya. Jadi habis naik kemudian dia turun, kemudian masih juga ketahan oleh moving average 20 dan sekaligus dekat area gap ini. Maka ada potensi Yellow akan nggak lama lagi melanjutkan kenaikannya ya. Moga-moga bisa naik dan setidaknya resisten terdekat adalah di sekitar 382 ya.
atau Anda masih bisa tunggu di 2 pullback yang pernah saya gambar ini. Kemudian kita ada EXCL. EXCL juga ada kemungkinan naik karena yang pertama dia sedang kena area demand ya, pas banget mantulnya di area demand. Namun kayaknya menurut saya ini lebih cocok untuk day trade, jadi mungkin dia naik sampai sini Anda sudah take profit atau sampai sini. Karena kalau dilihat dari karakter pergerakannya akhir-akhir ini dan historisnya, dia suka naik turun secara rapat begini ya. Jadi ini juga naiknya yang kenceng itu jarang. Jadi kemudian dia zigzag panjang, kemudian zigzag panjang. Jadi menurut saya kayak gini ya cocoknya habis gini jeder sini ya sudah selesai gitu ya. Soal nanti dia naik lagi ya relakan. Tapi kalau kita lihat dari gaya main mayoritas dia kan dia gayanya geraknya kayak gitu. Jadi misalnya Anda entry dari area 2610 ya, dari 2610 kita lihat profitnya, atau let's say entry dari sinilah. Resikonya berarti sekitar 3,79% dengan resiko maksimal profitnya di 5%-an. Ya kan? Jadi day trade ya begitu, ambilnya sekitar 5%. Ya. Itu untuk Excel. Kemudian ada yang bagus apa lagi ya? SMBR, semen batu raja, ini juga dibahas di beberapa grup dan di grup kita juga dibahas kemarin oleh Om Arnold, dan ini memang bagus ya, udah break dari downtrend line-nya dan memberikan volume yang cukup besar dengan 2 kali kenaikan berturut-turut. Jadi bagi Anda yang mau masuk, Anda bisa masuk dari area kotak hijau ini, atau Anda bisa masuk dari area pullback yang terdekat, mungkin sekitar sini 650 ya. Hopefully potensi resistennya anggaplah yang paling dekat di sini. Kemudian ada moving average 200. Moving average 200 ini yang berdekatan juga dengan resisten di sini. Jadi jangan disia-siakan ya SMGR. Anda bisa mulai masuk bagi yang belum punya ya, mulai masuk di area 650, atau kalau Anda sabar Anda mau nunggu pullback ini di daerah 625 ya, dengan stop loss maksimal, stop lossnya ya kira-kira di 580 ya, jangan masuk di situ. Jadi kalau misalnya kita ukur, kalau misalnya Anda dapat, anggaplah Anda agak agresif ya masuk dari 650, resiko stop loss Anda 10% ya, tapi resiko profit Anda 13% atau 21% ya maksimal untuk resisten kuat yang terdekat. Dengan polanya sangat cantik, jadi jangan disia-siain ya, apalagi kalau misalnya nanti dikasih pullback dan Anda bisa ambil pullbacknya di sini, resikonya cuma 7% saudara-saudara ya, dengan potensi profit 27%, atau dengan take profit sebagian misalnya di 10%-an gitu ya. Intinya profitnya masih worth it gitu. Kita nantikan SMBR, kemudian ada Sen. Sen juga polanya cukup bagus ya, jadi ini sudah mantul dari area support yang kemarin sempat saya gambar, yaitu garis biru, pas banget. Nah ini kan garisnya ya, ternyata mantulnya di sini, setelah kita nggak langsung di sini tapi nunggu. Kadang-kadang memang gitu, dibawa ke atas, jalan-jalan, nunggu di bawah. Garisnya yang semula di sini ya, masih berlaku kan di masa mendatang, ternyata supportnya masih direspon kan, apalagi ini dekat sekali dengan trend line. Pas ya kan, kalau Anda gambarnya benar ya, Anda boleh lihat video tentang trend line yang kemarin saya ajarkan di video edukasi. Ajaib sekali, mantul dari area support, garis support biru dan trend line ini dengan sangat cantik.
Bagi Anda yang belum punya, jangan dikejar langsung karena udah agak dekat dengan resisten ya. Jadi Anda boleh tunggu lagi di kotak hijau ini di sekitar 344-an ya, 344 atau 348-an. Anda boleh masuk dengan harapan mantul ya, dan ini ada resisten nih, ada resisten yang tertekan ya, mungkin dia akan mantul dan turun dulu kemudian naik lagi. Itu skenario untuk sen ya, untuk sen. Kemudian oke, terakhir ya Bevin ini udah mau jam 8. Bentar lagi market China akan buka. Nah, sementara kita lihat Nikkei udah agak turun ya, hati-hati, benar resisten udah agak turun, udah nggak kuat. We don't know apakah nanti akan lanjut naik atau enggak, waspada untuk IHSG. Anda bisa nunggu di 1020 atau Anda bisa nunggu juga di area 1085-an ya. 1085, kenapa? Karena ini adalah area sebentar. Ini agak gap areanya. Jadi lebih baik jangan nunggu di sana deh. Nunggu di garis merah ini aja, dekat dengan moving average 20 ya. Ini saya hapus, nunggu di 1020 dengan harapan Anda dapat pullback di sini kan, kemudian dibawa naik. Kalau misalnya dibawa naik, maka potensi profitnya dari pullback area ini adalah resikonya 6,37%. Kalau maksimal ya resikonya 11,27% dengan profit target sekitar 17,65 atau 20%-an. Ya, jadi masih worth it banget. Anda bisa nantikan dan tunggu. Kalau Anda mau stop loss-nya ketat ya cuma 6,37%. Ya, itu untuk Bevin. Dan mengakhiri perjumpaan kita hari ini ya, ini juga ada mantul dari support dari MA50. Saya kira cukup sekian untuk trading plan pada tanggal 25 Agustus ini. Mari kita segera mempersiapkan diri. Moga-moga hari ini kita mendapatkan profit yang cukup besar dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan moga-moga juga apa yang saya sampaikan ini boleh berguna bagi Anda dan teman-teman Anda yang lain. Saya kira sekian dulu dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam profit.